Padang tak pernah tidur. Sejak gardu listrik raksasa dibangun di Bukit Karambia 3 tahun lalu, malam tak lagi menjadi malam. Lampu kota menyala sepanjang waktu, cahaya menembus setiap lorong dan sudut, menjadikan langit malam senantiasa jingga, seperti senja yang tersangkut di langit. Tak ada jeda gelap, tak ada waktu tenang. Bahkan bintang pun enggan singgah. Penduduk menyebutnya berkah peradaban, sementara para ulama menyebutnya kota yang menantang malam. Gardu itu bukan gardu biasa. Menara logam setinggi bangunan 30 lantai itu dibangun dengan dana asing dan teknologi mutakhir dari sebuah perusahaan luar negeri misterius. Rakyat tahu bahwa gardu itu milik Israel Electric Corp Asia Division, tapi semua diam, sebab listrik gratis, hiburan murah, dan data internet super cepat. Kota ini menjadi surga dunia, tapi hanya di permukaan. Di balik tembok rumah-rumah mewah dan kafe-kafe bercahaya neon, sunyi spiritual menggema, sunyi yang tak bisa dipadamkan listrik. Masjid-masjid mulai sepi, anak-anak lebih memilih bermain game daripada mengaji. Muda-mudi berpesta setiap malam, memanfaatkan sinar yang tak pernah padam. Orang tua mulai tak berani menegur, takut dicap kolot. Di sekolah-sekolah, guru agama dipindahkan karena tak relevan dengan kurikulum modern. Sementara itu, klub-klub malam dibuka satu persatu, bahkan ada yang berdiri tak jauh dari gerbang masjid tua. Cahaya terang menenggelamkan nilai-nilai yang dulunya hidup dari tanah Minangkabau. Di rumah dinasnya yang megah, Wali Kota Haris Mahendra memandang kota dari jendela kaca lantai 20. Ia bangga. Lihatlah kota ini, tak lagi bergantung pada langit, ujarnya sambil tertawa kecil. Tapi di balik senyumannya, hatinya sering berdebar tiap malam. Sejak menandatangani kontrak gardu itu, ia sering mimpi buruk, mimpi tubuhnya terbakar, mimpi langit menurunkan api, dan mimpi suara azan berubah menjadi jeritan. Tapi ia selalu menyapu mimpi-mimpi itu sebagai stres kerja biasa. Buya Salim, ulama sepuh di pinggiran kota, mencoba memperingatkan. Cahaya yang tak pernah padam itu bukan nikmat, itu pertanda. Malam itu rahmat, bukan musuh. Tapi suaranya tenggelam. Di media sosial, ia disebut penyebar hoaks. Video ceramahnya dibungkam algoritma. Beberapa pemuda bahkan melemparkan batu ke rumahnya dengan pesan, "Kita tak butuh azab, kita butuh sinyal cepat." Namun, tanda-tanda mulai muncul. Awan malam kian sering memerah, bahkan saat hujan deras. Banyak burung yang salah arah dan menabrak gedung. Bayi-bayi lahir dengan mata tak bisa menutup di malam hari. Tapi rakyat tetap berkata, itu cuma efek urbanisasi. Mereka lebih percaya kata influencer daripada peringatan para tetua. Kota Padang terang, terlalu nyaman. Hingga tak seorang pun sadar bahwa di bawah gardu listrik yang menjulang, ada tanah yang mulai retak. Dan di balik cahaya itu, kegelapan sejati sedang mengintai, menunggu saatnya menyergap dalam sekejap. 3 tahun sebelum ledakan cahaya mengubah wajah Padang, Haris Mahendra duduk sendiri di ruang rapat tertutup di lantai 17 Balai Kota. Di hadapannya, 3 pria berjas hitam tanpa lencana, tanpa senyum. Mereka menyebut diri mereka sebagai perwakilan energi global. Di atas meja kaca, sebuah kontrak sepanjang 33 halaman berbahasa Inggris tebal terbentang. Haris hanya membaca halaman pertama. Sisanya, ia tanda tangani dengan cepat karena iming-iming, listrik gratis, dana tak terbatas, dan bonus miliaran di rekening luar negeri. Tapi di halaman terakhir, tertulis kecil dalam bahasa Ibrani, tanah yang menerima terang buatan, akan kehilangan rahmat langitnya. Ia tak tahu, atau tak mau tahu. Dalam waktu 3 bulan, gardu listrik canggih berdiri seperti menara Babel modern. Tak ada upacara adat, tak ada minta izin pada bumi atau leluhur. Paku-paku raksasa, ditancapkan ke tanah Minang tanpa ritual apapun. Buya Salim datang dan menangis di kaki menara itu, melantunkan ayat-ayat dan menabur bunga putih. Tapi tentara keamanan swasta menggiringnya pergi. "Kami tidak butuh mantra, ini proyek modern," kata salah satu pejabat muda yang ikut mengusirnya. Haris mulai berubah sejak hari itu.
Setiap malam, ia bangun pukul 3 dini hari dengan keringat dingin. Ia melihat menara gardu dalam mimpinya, tapi dalam bentuk lain, berdarah, berteriak, dan memakan cahaya. Ia mulai ketagihan tidur dengan lampu menyala. Ruang dinasnya penuh lilin meski listrik ada. Ia takut gelap, tapi juga takut terang. Jiwanya koyak, tapi tubuhnya makin makmur. Istrinya tak lagi mengenalnya, ia lebih banyak berbicara sendiri, memandangi cermin, dan menggambar simbol aneh di kertas kosong. Proyek ini memang membawa hasil cepat. Kota Padang jadi sorotan nasional. Iklan pariwisata meningkat, investor datang, dan malam berubah jadi pasar tanpa batas waktu. Tapi hal aneh mulai terjadi, para pekerja gardu mulai meninggal satu persatu. Pertama karena kecelakaan, lalu bunuh diri, lalu hilang tanpa jejak. Dokumen mereka lenyap, CCTV hilang. Saksi bisu hanya satu, seekor burung gagak besar yang selalu hinggap di kabel gardu tiap malam, yang tak pernah pergi bahkan saat hujan badai sekalipun. Salah satu insinyur proyek, Aditya, sempat mencatat dalam jurnalnya bahwa ia mendengar gardu berbisik saat tengah malam. Bukan suara mesin, tulisnya, tapi seperti suara anak kecil minta tolong dari dalam tembok logam. 2 hari setelah menulis itu, Aditya lompat dari lantai 18 hotel tempatnya menginap. Surat wasiatnya dibakar oleh pihak perusahaan dengan alasan demi ketenangan publik. Namun, bagi Haris, semua itu hanyalah harga kecil untuk kemajuan. Ia percaya, semua yang tumbuh pasti harus mengorbankan sesuatu. Ia pikir ia sedang menanam pohon peradaban. Tapi yang tak ia sadari, ia baru saja menyiram akar kutukan kuno dengan cahaya buatan. Dan dalam diamnya, bumi Minangkabau mencatat dalam luka, bukan tinta. Azan pertama yang hilang datang dari Masjid Al-Muhajirin, sebuah masjid kecil di tengah permukiman padat di kawasan Maransi. Pagi itu, warga menunggu suara azan subuh yang biasa menggema dari menara. Tapi yang datang hanyalah suara hening yang membekukan. Imam tua masjid, Ustaz Ramli, naik ke menara dan menemukan pengeras suara hancur, seolah-olah meledak dari dalam. Anehnya, tak ada bekas terbakar, tak ada saksi yang mendengar dentuman. Hanya jejak jelaga hitam berbentuk telapak tangan kecil di sisi speaker. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terjadi di puluhan masjid lainnya. Pengeras suara pecah satu persatu, seolah suara azan sedang disayat dari langit. Pemerintah menyalahkan peralatan usang, padahal semua pengeras suara baru diganti lewat dana bantuan pasca proyek gardu. Ketika seorang teknisi mencoba memperbaiki salah satunya, ia pingsan dan menggigil saat sadar, berulang kali menggumam, ada suara perempuan menangis dari dalam logam itu. Dia bilang, jangan bangunkan langit. Masyarakat mulai terpecah. Sebagian menganggap ini konspirasi, sebagian lainnya mulai merasa takut. Tapi mayoritas tetap memilih hiburan. Di malam hari, konser dan pesta lampu jalan terus. Klub malam Karambias Park bahkan buka 24 jam. Tak ada jeda, tak ada jam malam. Dalam keadaan paling sunyi pun, kota ini tetap berdengung seperti makhluk yang tak bisa tidur. Anak-anak tumbuh tanpa tahu arti malam, tidur siang, bangun malam, menatap layar hingga pagi. Dunia dibalikkan. Buya Salim, yang kini hanya bisa berdakwah di surau kecil di belakang rumahnya, semakin gelisah. Ia berkata kepada murid-muridnya, ketika azan tak lagi terdengar, berarti langit sudah berhenti memanggil. Dan ketika langit berhenti memanggil, itu tandanya bumi akan bicara. Tapi ucapannya dianggap gila. Ia diberi label penyebar ketakutan. Bahkan cucunya sendiri mulai menjauh karena malu teman-temannya menyebut kakeknya dukun tua yang melawan listrik. Sementara itu, Haris Mahendra sibuk mempersiapkan Festival Cahaya Tahunan Padang Gemerlap 2025. Ia ingin memecahkan rekor kota paling terang di Asia Tenggara. Dalam pidatonya di televisi, ia berkata, biarlah kota ini jadi mercusuar Indonesia. Kita tak lagi butuh pertanda dari langit. Kita buat terang kita sendiri. Orang bersorak, influencer membuat tagar,
dan ribuan anak muda memadati jalanan dengan glow stick dan drone yang membentuk logo gardu di langit malam. Namun di balik semua itu, suara azan yang tenggelam bukan hanya simbol. Ia adalah batas. Batas antara dunia manusia dan sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Di malam ketiga festival, seekor burung hantu putih melintasi langit dan jatuh mati di tengah alun-alun kota. Di dadanya tergurat luka berbentuk huruf Arab, Inna, azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan di kejauhan, di balik logam gardu yang menjulang bagai taring setan, terdengar suara listrik mendesis seperti bisikan, dan langit, untuk pertama kalinya, tidak lagi gelap, tapi juga tidak lagi hidup. Malam itu, langit padang menghitam tanpa peringatan. Bukan gelap biasa, tapi kelam yang seperti menyedot warna dari seluruh kota. Awan menggulung seperti ombak hitam, bergemuruh seolah menahan amarah yang lama dikurung. Pukul 2.13 dini hari, petir pertama menyambar. Tapi anehnya, tak diiringi hujan, hanya cahaya menyilaukan yang menghantam menara gardu listrik di Bukit Karambia, hingga logamnya bergetar dan mengeluarkan suara seperti jeritan besi yang dililit bara. Warga terbangun. Jendela bergetar, kaca-kaca retak tanpa sentuhan. Tapi listrik tak padam, justru semakin terang. Terlalu terang, seperti matahari tengah malam. Lampu jalan meledak satu persatu, namun cahaya terus menyala dari arah gardu, seperti ada sumber lain yang tak bisa dipadamkan. Saksi mata berkata melihat kilatan berbentuk mata raksasa menyala di balik awan. Beberapa orang tersungkur dan pingsan, sebagian lagi mengaku mendengar suara ribuan lonceng berdering dari dalam tanah. Buya Salim duduk di serambi rumahnya, wajahnya pucat. Ia membuka mushaf tua warisan leluhur, lalu mencium angin malam yang datang membawa bau logam dan belerang. Ini bukan hujan, ini bukan petir biasa, ucapnya lirih. Ia lalu menyuruh murid-muridnya menabur garam dan air mawar di sudut kampung. Tutup telinga kalian bila mendengar suara dari langit. Jangan jawab, jangan tengok. Itu bukan malaikat. Di tengah kota, gedung-gedung mulai mengeluarkan percikan api dari dalam, padahal tak ada kebakaran. Layar-layar LED menampilkan gambar yang tak terprogram, wajah-wajah asing yang menatap kosong, sesekali tersenyum, lalu berubah jadi tengkorak. Di bawah gardu, tanah mulai bergetar. Sebuah celah terbuka diam-diam, seperti mulut raksasa yang menganga, menelan suara-suara yang masih ingin memanggil Tuhan. Azan tetap tak terdengar, bahkan dari masjid raya, pengeras suara justru mengeluarkan bunyi dengungan datar, seperti ratapan mesin yang kelelahan. Haris Mahendra mengadakan rapat darurat keesokan paginya. Tapi wajahnya tak lagi tegas. Matanya cekung, suaranya parau. Ia mulai berkata tak jelas, menyebut nama-nama dalam bahasa aneh. Kita harus padamkan gardu, kita harus padamkan cahaya itu, sebelum ia membuka gerbang berikutnya. Para pejabat bingung, mereka pikir ia stres. Tapi diam-diam, salah satu stafnya merekam pengakuan Haris di ponselnya, dan malam itu rekaman itu menyebar liar ke media sosial. Dalam rekaman berdurasi 2 menit, Haris menyebut kalimat yang membuat darah pendengarnya membeku, kita tidak membangun gardu. Kita membangunkan sesuatu yang dikubur di bawah tanah ini. Mereka sudah datang, dan mereka membenci azan. Dalam waktu 1 jam, video itu hilang dari semua platform. Dihapus, diblokir, tapi banyak yang telah menontonnya. Dan rasa takut mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Petir terus menyambar setiap malam selama 7 hari 7 malam. Tapi anehnya, tak satu pun warga meninggalkan kota. Seolah padang telah dikunci oleh cahaya itu sendiri. Dalam diam, sesuatu di balik gardu mulai bangkit. Dan malam terakhir, langit membelah bukan untuk menurunkan hujan, tapi untuk menurunkan peringatan yang tak lagi bisa diabaikan. Hari ke-8 setelah petir pertama menyambar, tanah di sekitar gardu listrik mulai retak. Bukan hanya retak biasa, tapi menganga perlahan seperti kulit bumi yang mengelupas. Dari celah-celah itu, bau busuk seperti bangkai yang sudah dikubur berabad-abad tercium hingga radius beberapa kilometer. Akar-akar pohon mencuat keluar dari tanah,
melilit tiang-tiang listrik, dan burung-burung mulai menjauh dari langit kota. Hewan ternak menolak makan, dan anjing-anjing menyalak ke arah bukit tanpa henti, seolah menggonggong pada sesuatu yang tak kasat mata. Di pekuburan tua tanah sirah, kuburan-kuburan lama mendadak terbuka dengan sendirinya. Nisan-nisan miring, batu-batu meledak seperti dilempar dari dalam tanah. Para penjaga makam yang sudah tua berlari ketakutan setelah melihat lubang-lubang kubur terkuak, namun anehnya, tidak ada jasad di dalamnya. Semuanya kosong, hanya kain kafan compang camping yang tertinggal, terbakar di pinggir lubang. Di beberapa makam, terdapat tulisan berkilat di tanah, "Kami bangkit bukan karena rindu, tapi karena langit marah." Warga mulai panik, banyak yang mencoba keluar kota, tapi jalan raya ditutupi kabut tebal seperti kabut laut yang tak berujung. Kompas dan GPS tak berfungsi. Bahkan matahari pun tak terbit. Hari berubah menjadi kelabu, tanpa bayangan, tanpa arah. Seolah waktu sendiri mogok di padang. Mereka yang tetap mencoba kabur menemukan diri mereka kembali di titik yang sama berulang-ulang. Ada yang keluar dari rumah, dan dalam 5 menit menemukan dirinya berdiri di depan gardu, meskipun tak merasa berjalan ke sana. Di tengah kekacauan itu, seorang bocah perempuan bernama Saira, cucu dari Buya Salim, mendadak kerasukan. Ia berusia 9 tahun, belum hafal banyak surah, tapi tiba-tiba berbicara dalam bahasa Arab fasih yang tidak ia pahami. Suaranya dalam, bukan seperti anak-anak. Ia duduk bersila, matanya putih seluruhnya, dan berkata, "Tanah ini telah dijual, tapi langit belum memberi izin. Kalian menyalakan cahaya yang membutakan doa, maka doa kalian akan dibungkam sampai bumi dimandikan darah." Buya Salim menangis. Ia tahu apa yang akan datang bukan lagi sekadar peringatan. Ia mengumpulkan para muridnya, dan memerintahkan penggalian ulang kuburan leluhur untuk dibacakan doa-doa panjang. Tapi tanah menolak. Setiap cangkul menghantam bumi, alat itu patah, atau tangan penggali terkilir. Bahkan air zam-zam yang ditabur di sekeliling gardu menguap sebelum menyentuh tanah, meninggalkan bau seperti daging hangus. Di layar televisi nasional, pemerintah pusat menyatakan bahwa semua kejadian di Padang adalah anomali geologi dan psikologi kolektif akibat paparan elektromagnetik. Tapi di belakang layar, para ahli yang dikirim ke gardu tak pernah kembali. Drone yang terbang di atas gardu mengirimkan satu gambar terakhir, gardu menyala merah, dan di sekitarnya, terlihat siluet tubuh-tubuh kurus berselendang putih berdiri melingkar, menghadap ke menara, seolah menyembah atau menyerap cahaya darinya. Malam itu, para penduduk bermimpi serupa, mereka berdiri di atas kota yang hancur, di antara tumpukan api dan jasad. Di kejauhan, gardu raksasa itu telah tumbang, tetapi dari bekas pondasinya, asap hitam membumbung dan membentuk wajah lelaki tua dengan mata merah dan senyum menyeringai. Ketika mereka terbangun, darah mengalir dari telinga mereka, dan bumi, akhirnya, mulai berbicara dalam jerit. Hari ke-10 setelah gardu menyala merah, Padang kehilangan bayangan. Matahari muncul di langit, namun cahaya yang jatuh ke bumi tidak lagi menciptakan siluet apapun. Manusia, tiang, pohon, bahkan bangunan tak lagi punya bayangannya masing-masing. Awalnya orang mengira ini keanehan optik, tapi tak butuh waktu lama hingga satu persatu warga mulai merasakan perubahan, detak jantung mereka tak terdengar, hembusan napas tak terlihat di cermin, dan cermin-cermin di rumah tak lagi memantulkan wajah mereka dengan benar. Seorang dokter di RSUPM, Jamil, mencoba melakukan CT scan pada pasien. Hasilnya nihil, tubuh manusia di dalam kota tak memunculkan citra apapun. Seperti kosong. Mereka masih hidup, tapi seperti tubuh ini tak sepenuhnya milik dunia ini lagi, ucap sang dokter dengan tangan gemetar. Beberapa pasien yang sebelumnya koma tiba-tiba bangun, lalu menjerit keras tanpa sebab, menutupi wajah mereka sendiri dengan selimut, berkata bahwa ada sosok di belakang mata mereka yang terus menatap. Sementara itu, Haris Mahendra menghilang dari publik. Rumah dinasnya terkunci dari dalam, dan semua teleponnya hanya berdering tanpa jawaban.
Tapi di malam ke-11, ia terlihat berdiri di tengah jalan raya, mengenakan baju putih lusuh, matanya merah, mulutnya terus menggumam kalimat yang sama, bayangan itu milik Tuhan. Dan kita mencurinya dengan cahaya. Ia dibawa oleh tim medis, tapi setibanya di rumah sakit, ia lenyap. Hanya pakaiannya yang tertinggal di ranjang, basah oleh air mata dan darah segar yang tak berhenti menetes dari langit-langit ruangan. Di Bukit Lampu, tempat tertinggi kota, seorang santri muda bernama Raffi mulai mendengar suara dari tanah. Ia mendengarnya saat berzikir sendirian, suara perempuan menangis, disusul suara azan terbalik, seperti rekaman yang diputar mundur. Suara itu memintanya untuk mengubur cahaya, untuk kembalikan gelap agar dosa bisa sembunyi. Tapi Raffi tetap duduk, menggenggam tasbihnya erat. Dan di saat itu, langit di atasnya menganga, memuntahkan cahaya merah darah ke seluruh kota. Masjid-masjid mulai retak, kubah-kubah jatuh bukan karena gempa, tapi seperti ditolak oleh tanah. Tak ada satupun muazin yang berani naik ke menara. Bahkan bacaan Al-Quran di dalam rumah terdengar patah-patah, seperti ada yang mencampuri ayat suci dengan kata-kata asing. Beberapa mushaf menghitam di pinggirannya. Beberapa warga yang mencoba berwudu justru mendapati air berubah asin, bahkan terasa pahit seperti cuka basi. Di seluruh penjuru kota, mural-mural bercahaya muncul tanpa ada yang melukisnya. Gambar orang-orang tanpa wajah, menunduk, membawa lilin yang meleleh darah. Di bawah mural itu, tertulis dalam aksara kuno, kota ini telah dibeli dengan terang palsu. Maka bayangan telah ditarik kembali. Jiwa-jiwa kini telanjang, dan di pusat semua kekacauan itu, gardu listrik berdiri utuh, namun tak lagi mengeluarkan cahaya. Ia kini gelap seperti batu nisan raksasa. Tapi dari dasar bangunannya, terdengar ketukan pelan, seperti seseorang dari bawah tanah mengetuk peti, minta dikeluarkan. Pukul 3 dini hari, bumi Padang mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya, seperti napas raksasa yang selama ini tertahan dalam perut tanah. Getaran itu bukan seperti gempa biasa. Ia datang berirama, pelan, seperti genderang perang yang dipukul dari kedalaman dunia. Di kaki gardu listrik yang kini menghitam dan dingin, tanah mulai membelah. Tidak hancur, tapi membuka, seperti pintu yang sengaja dirancang untuk waktu tertentu. Dari dalamnya keluar cahaya kemerahan, bukan terang, tapi seperti luka yang menganga, panas dan berdenyut. Warga yang masih hidup mulai berdatangan, seolah dipanggil oleh sesuatu. Tak ada yang berbicara, mereka hanya berjalan, sebagian tanpa alas kaki, sebagian membawa anak-anak yang tertidur seperti tak bernyawa. Di wajah mereka, tak ada kesadaran, hanya tatapan kosong yang dipandu oleh panggilan sunyi. Dan dari lubang yang terbuka, terdengar bisikan ribuan suara, suara-suara manusia, berdoa dalam tangisan, namun bukan dari mulut mereka yang masih hidup. Disinilah Buya Salim berdiri untuk terakhir kalinya. Dengan tubuh renta dan kaki gemetar, ia memanggil nama-nama Allah yang agung satu persatu. Ia membawa mushaf tua warisan nenek moyangnya, yang kini hanya tinggal separuh karena terbakar di tepinya. Ia melemparkannya ke dalam lubang itu, lalu berteriak, "Jika ini adalah asap, jangan biarkan ia turun tanpa saksi yang bersujud." Tapi suara Buya lenyap dalam gemuruh bumi. Dari balik lubang itu, muncul angin panas yang membawa debu berwarna merah dan bau darah manusia. Langit di atas padang berubah menjadi seperti malam bergulung kain kafan. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya pusaran awan hitam yang terus berputar di atas lubang itu, seperti mata langit yang menatap dan menilai. Dan tiba-tiba, muncullah sebuah gerbang, bukan dari logam, bukan dari batu, tapi dari daging. Gerbang yang berdetak, seperti jantung raksasa, terbuka pelan, memperlihatkan sesuatu di baliknya, kota lain, tapi terbalik. Gedung-gedung berdiri dari langit, api mengalir seperti sungai, dan manusia merangkak di tanah sambil menangis dengan mulut dijahit. Raffi, sang santri muda yang selamat, berusaha menarik warga menjauh dari gerbang. Tapi tubuh mereka tak bisa disentuh.
Setiap kali ia mencoba, tubuh itu bergetar dan mengeluarkan suara seperti radio rusak, seolah tubuh mereka bukan lagi milik dunia ini. Ini bukan tempat untuk kembali, ucap Raffi dalam tangis. Ia bersujud di pinggir gerbang dan membaca ayat kursi dengan seluruh tenaga jiwanya. Namun suara ayat itu terdengar tenggelam, seperti dilempar ke dalam sumur tak berdasar. Beberapa detik kemudian, dari gerbang itu muncul sosok pertama. Tingginya 2 kali manusia, berselimut kain putih yang compang camping, tanpa wajah, namun darah mengalir dari bawah kainnya. Ia melangkah tanpa suara, dan setiap jejak kakinya membakar tanah. Di belakangnya, puluhan sosok lain menyusul. Mereka membawa cermin hitam, dan mulai mendekati manusia yang tersisa, menempelkan cermin itu ke wajah mereka, dan mengambil sesuatu dari dalam mata mereka. Tak ada jeritan, hanya cahaya kecil yang dicabut seperti nyawa, dan disimpan dalam kantong yang menggantung dari tubuh makhluk-makhluk itu. Gerbang itu terus terbuka, dan Padang tak lagi disebut kota. Ia menjadi tempat antara langit yang membisu dan bumi yang berteriak. Dan cahaya, yang dulu dipuja sebagai kemajuan, kini terbukti sebagai pintu pertama menuju kehancuran. Langit tak lagi berada di atas. Ia turun pelan-pelan, menggantikan atap-atap rumah, menggantung seperti tirai gelap yang meneteskan api. Sementara tanah mulai terangkat, menjulang ke atas seperti dinding, hingga kota menjadi ruang tertutup, terbalik seperti di dalam cangkang. Di antara retakan dan puing, gedung-gedung terpelintir menjadi akar-akar logam, menjulur ke langit yang kini menjadi lantai. Suara azan terakhir terdengar, bukan dari masjid, tapi dari perut bumi, seolah itu adalah azan yang tak pernah disiarkan selama ribuan tahun. Warga Padang yang tersisa tak lagi hidup seperti manusia biasa. Mereka berjalan mundur, berbicara dalam gumaman yang tak punya makna. Mata mereka kosong, dan bayangan mereka kini berjalan lebih dulu daripada tubuh mereka. Setiap orang yang tersentuh oleh salah satu makhluk berjubah putih dari gerbang, berubah menjadi abu. Atau menjadi cermin hidup, memantulkan wajah siapapun yang memandang, namun dengan luka menganga di dahinya. Kota kini bukan tempat tinggal, tapi ruang perenungan terakhir bagi jiwa yang tak sempat bertobat. Raffi berlari ke Masjid Agung Padang, hanya untuk menemukan lantainya terbuka, menelan mimbar dan sajadah ke dalam jurang api. Ia berdiri di atas kubah yang nyaris runtuh, melantunkan surah Al-Mulk dengan napas terputus-putus. Aneh, kubah itu bergetar, dan cahaya kecil muncul dari ujung-ujung kaligrafi, seperti sisa-sisa cahaya Tuhan yang menolak pergi. Tapi itu tak cukup. Di hadapannya, jalan-jalan kini dipenuhi manusia-manusia bercermin, yang menangisi dosa masing-masing, namun suara tangisan itu justru menggema seperti tawa iblis. Buya Salim, dalam keadaan sekarat, memohon agar Raffi melarikan diri membawa satu mushaf yang masih utuh. Bukan untuk menyelamatkan kota ini, tapi untuk menyelamatkan ingatan tentang bagaimana ia dihancurkan, bisiknya lirih. Dengan tangan gemetar, Buya menuliskan satu kalimat di tanah dengan darahnya, "Jangan bangunkan cahaya yang belum waktunya turun." Tak lama, tubuhnya menyatu dengan tanah, dan dari tempat ia terbaring, tumbuh bunga merah menyala yang tidak terbakar. Sementara itu, dari balik gerbang tanah, sosok baru muncul. Ia tidak seperti makhluk sebelumnya. Tingginya lebih dari menara masjid, berselimut kabut, dan matanya ribuan, menatap segala arah, menangkap segala dosa. Ia membawa tongkat dari tulang manusia yang menyala, dan setiap kali tongkat itu menghantam tanah, satu bangunan suci akan roboh. Ia dikenal dalam bisikan sebagai yang menimbang bayangan. Sosok ini tidak menyerang, ia hanya mengukur, menghitung, mencatat, sebelum menentukan siapa yang akan dihapus dari sejarah. Pemerintah pusat sudah lama kehilangan kontak dengan Padang. Dari luar, kota itu hanya terlihat sebagai kabut tebal dan bunyi gema samar seperti doa yang terpotong-potong. Satelit tak bisa menembus awannya. Bahkan burung tak mau melintasinya. Tapi malam itu, seseorang dari luar kota mencoba masuk, seorang perempuan tua,
berpakaian serba hitam, dengan tasbih panjang melingkar dari ujung jari hingga siku. Ia dikenal oleh sedikit orang sebagai penjaga batas. Ia berjalan lurus ke arah gerbang, dan tanah di bawah kakinya tidak retak. Ketika ia berdiri di ambang pintu kota yang terbalik, ia berbisik pada angin, belum waktunya dunia terbalik. Masih ada jiwa yang berlutut. Maka untuk pertama kalinya sejak gerbang dibuka, makhluk-makhluk putih berhenti melangkah. Dan cahaya merah yang terus menyala dari tanah, berkedip seperti jantung yang ragu untuk berdetak lagi. Ia datang tanpa bunyi, perempuan tua berjubah hitam dengan mata setajam cahaya terakhir sebelum fajar. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal, sebagian menyebutnya wali terakhir, sebagian lagi percaya ia bukan manusia sepenuhnya. Yang pasti, sejak kakinya menyentuh ambang kota, kabut merah itu retak. Gerbang berdaging yang sebelumnya berdenyut dengan azab membeku. Para makhluk berjubah putih mendadak terdiam, mata-mata mereka yang tak terhitung mengarah padanya. Tapi ia tak gentar. Ia berdiri tegak, menggenggam tasbih yang tampak bersinar dari dalam, bukan oleh cahaya, tapi oleh nama-nama Tuhan yang telah diulanginya jutaan kali. Raffi yang hampir putus asa melihat kehadiran sang penjaga itu. Ia berlari menembus kota yang kini seperti labirin neraka. Di setiap langkahnya, tanah mencoba menggulungnya, bangunan roboh ke arah tubuhnya, dan suara-suara dosa membisik di telinganya. Tapi ada satu suara yang memandunya, doa sang penjaga. Bukan lantang, bukan teriak, tapi lembut seperti bisikan ibu meninabobokan anaknya. La ilaha illallah, berulang-ulang, namun seperti mantra yang meredam segalanya. Ketika Raffi sampai di dekat sang penjaga, ia jatuh sujud. Untuk pertama kalinya sejak gerbang terbuka, ia menangis karena merasa masih ada harapan. Sosok raksasa bertajuk yang menimbang bayangan melangkah maju. Tanah runtuh setiap kali kakinya menghantam. Ribuan mata berputar dalam lingkaran di tubuhnya, menangkap setiap niat dalam hati siapapun. Ia mengangkat tongkat tulangnya tinggi-tinggi, siap mengakhiri segalanya. Tapi sang penjaga mengangkat satu tangan. Dari jemarinya, keluar satu kalimat pendek, cukup. Dan seluruh kota diam. Bahkan waktu terasa terhenti. Gerbang membatu, makhluk putih membeku seperti arca, dan langit kembali gelap, tanpa api maupun cahaya. Dalam diam itu, suara tasbih sang penjaga terdengar seperti lonceng penghakiman. Waktu telah diputar sebelum waktunya, ucap sang penjaga pada sosok raksasa itu. Ini bukan azab yang diperintahkan. Ini adalah azab yang dipanggil oleh manusia-manusia yang memuja terang tanpa sujud. Sosok raksasa itu menunduk. Salah satu matanya mengucurkan air, bukan air mata, tapi bara. Ia tidak melawan. Ia hanya menunjuk ke arah gardu listrik yang kini telah menjadi batu besar berurat merah. Mereka sudah membuka apa yang dulu dikunci oleh 7 langit, bisiknya. Tapi sang penjaga menjawab tegas, maka dengan 7 nama, aku akan menguncinya kembali. Raffi menyerahkan mushaf terakhir yang dibawanya dari masjid. Sang penjaga membuka halaman tengahnya yang mulai gosong, dan mulai membaca ayat demi ayat yang tertinggal. Setiap huruf yang ia ucapkan memanggil kembali satu lapisan realitas. Warna-warna neraka memudar, api surut seperti gelombang pasang, dan bangunan mulai kembali ke bentuk semula. Namun, tak semua bisa diselamatkan. Warga yang jiwanya telah dicabut tetap menjadi arca cermin, menjadi saksi abadi atas dosa kota yang memilih terang buatan daripada cahaya petunjuk. Dengan kalimat terakhir, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, gerbang itu tertutup. Tak meledak, tak terbakar, tapi menghilang seolah tak pernah ada. Sosok-sosok berjubah putih menguap, dan kota yang semula terbalik pelan-pelan kembali ke posisi semula. Namun langit padang tak lagi sama. Matahari tetap bersinar, tapi cahayanya kini lembut, seperti tahu bahwa ia bukan Tuhan. Di tengah kota, hanya tersisa 3 orang, Raffi, sang penjaga, dan bayang-bayang yang kini kembali ke tubuh manusia. Sang penjaga memalingkan wajahnya ke Raffi. Azab telah ditahan, tapi jejaknya tak bisa dihapus. Kamu, Raffi,
adalah penjaga generasi berikutnya. Ingat, gardu itu tidak hancur. Ia hanya tertidur kembali. Jangan biarkan siapapun membangunkannya lagi. Dan dengan satu putaran tasbih terakhir, perempuan tua itu menghilang, seperti embun yang kembali ke langit sebelum matahari sepenuhnya terbit. 3 hari setelah gerbang tertutup, langit di atas padang tetap kelabu meski matahari telah terbit dan terbenam berkali-kali. Kota itu kini sunyi seperti liang kubur terbuka, tak ada tawa anak-anak, tak ada suara pedagang, hanya desir angin yang membawa aroma arang dan tanah basah. Raffi duduk di atap masjid agung yang separuh runtuh, memeluk mushaf tua di dadanya. Wajahnya lelah, tubuhnya kurus, tapi matanya menyala dengan sesuatu yang tak dimiliki sebelumnya, kesadaran. Ia tahu, ia tidak lagi hanya seorang santri, ia kini penjaga, pemikul sejarah yang tak boleh dilupakan. Di jalan-jalan utama, patung-patung cermin yang dulunya manusia berdiri tegak, menghadap ke kiblat. Wajah-wajah mereka tetap membisu, tapi setiap kali malam turun, Raffi melihat pantulan bintang-bintang di permukaan mereka, seolah jiwa-jiwa itu masih berdoa dalam diam. Beberapa warga yang selamat mulai keluar dari persembunyian. Mereka linglung, bingung, dan penuh luka, tapi perlahan mereka kembali saling menggenggam tangan. Mereka tidak menanyakan apa yang terjadi, karena mereka tahu, tidak semua kebenaran bisa dicerna akal. Di tempat gardu listrik dulu berdiri, kini hanya ada lubang besar yang telah tertutup oleh akar-akar pohon tua yang tumbuh dalam semalam. Tak ada teknologi yang tersisa. Aliran listrik padam total, jaringan komunikasi mati. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, bintang-bintang terlihat jelas di langit padang. Orang-orang keluar hanya untuk memandanginya, menangis dalam diam. Mereka baru menyadari bahwa selama ini cahaya palsu dari menara-menara dan layar-layar digital telah menutupi cahaya langit yang sebenarnya. Raffi membacakan surat Al-Zalzalah setiap pagi di tengah lapangan kota yang kini dijadikan tempat sujud berjamaah. Tidak ada panggung, tidak ada pengeras suara. Hanya suara manusia, bumi, dan langit. Ia tidak berdakwah, ia hanya mengingatkan. Segala sesuatu yang kalian bangun untuk menghindari kegelapan, justru telah membuat kalian lupa bahwa kegelapan ada karena kalian meninggalkan cahaya yang sebenarnya, katanya. Orang-orang mendengarkan, bukan karena takut, tapi karena mereka telah kehilangan cukup banyak untuk mengerti. Di malam ke-40, seorang anak kecil datang kepada Raffi. Anak itu membawa sebuah senter kecil yang masih menyala samar, baterainya sekarat. "Ustadz, ini satu-satunya cahaya yang aku punya," katanya. Raffi tersenyum pahit, lalu mengambil senter itu, dan mematikannya. "Biarkan matamu terbiasa dengan gelap," ucapnya. Karena kadang di dalam gelap, suara Tuhan lebih jelas. Anak itu mengangguk, ia menatap langit, dan tersenyum ketika melihat bulan yang utuh, pertama kalinya dalam hidupnya. Tak lama kemudian, kabar tentang keheningan padang menyebar. Banyak yang datang dari luar kota, bukan untuk menyelidiki, tapi untuk belajar. Mereka duduk di antara puing-puing, mencatat, menangis, berdoa. Tapi tidak semua orang mampu mendengar bisikan peringatan yang masih menggema di antara angin. Raffi tahu, sebagaimana waktu akan terus berjalan, manusia akan kembali lupa. Tapi ia berjanji, meski sendirian, ia akan terus mengingat. Dan di satu subuh, ketika kabut masih menyelimuti tanah, sebuah suara lirih terdengar dari dalam bumi, bukan ancaman, bukan azab, tapi seperti napas bumi yang telah ditenangkan. Raffi menatap matahari yang mulai naik perlahan, dan berbisik, "Ampunilah kami, ya Rab, karena kami baru mencari cahaya saat semuanya telah terbakar."